Menjelang berakhirnya pembatasan sosial berskala besar, Provinsi DKI Jakarta beberapa titik pengecekan memperketat arus balik. Terminal Pulau Gebang sebagai gerbang akhir penumpang bus juga akan melaksanakan prosedur penanganan sesuai aturan gubernur. Hingga Selasa siang, Terminal Terpadu Pulau Gebang masih tampak sepi. Hanya terlihat beberapa bus dalam kota masuk dan juga keluar terminal. Kedatangan bus antar kota tidak bisa terprediksi jam kedatangannya. Jika ada, umumnya tiba pada dini hari. Petugas dari Dinas Perhubungan, Satpol PP dan juga Kepolisian siaga mengantisipasi penumpang arus balik. Penjagaan juga berlaku untuk penumpang yang akan pergi keluar Jakarta. Petugas terminal memeriksa kelengkapan surat perjalanan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020. Terminal Pulau Gebang adalah salah satu pintu pemeriksaan lalu lintas orang keluar masuk Jakarta. Sementara itu, Polda Jawa Tengah melakukan penyekatan lalu lintas arus balik Lebaran. Pos penyekatan tersebar di seratusan titik, terutama di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Salah satu titik penyekatan berada di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Polda Jateng memiliki 149 titik pos penyekatan yang berada di kabupaten kota, serta 22 pos penyekatan di perbatasan antar Provinsi Jateng dengan Jatim, Jabar, dan Yogyakarta. Sedikitnya 10.000 petugas diterjunkan. Pemudik atau warga tujuan Jakarta harus bisa menunjukkan surat izin keluar masuk Jakarta. Jika tidak, kendaraan akan dipaksa untuk putar balik. Ya, Pemprov DKI Jakarta melarang warga yang mudik untuk kembali ke ibu kota. Warga yang nekat masuk akan diminta untuk putar balik jika tidak memiliki SIKM atau surat izin keluar masuk dan juga hasil rapid test COVID-19. Penyekatan pun dilakukan di sejumlah titik masuk ke Jakarta. Seperti apa aturan larangan bagi pemudik kembali ke ibu kota? Efektifkah aturan tersebut untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di ibu kota? Kita akan bahas malam hari ini. Sudah bergabung bersama dengan kami tentu di luar studio ada Pak Syafrin Liputo, Kadishub DKI Jakarta, dan juga ada Pak Syahrizal Syarif, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Saya akan sapa satu persatu. Saya akan ke Pak Syafrin terlebih dahulu dan juga Pak Syahrizal. Selamat malam Pak Syafrin. Selamat malam Pak Syahrizal. Selamat malam Pak Renhat. Selamat malam Bung Renhat. Ya, selamat malam. Saya ke Pak Syafrin terlebih dahulu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pak Syafrin, ini untuk penyekatan pemudik kembali ke ibu kota. Rasanya tampaknya cukup sulit ya Pak, karena kan harus ada banyak sekali yang disekat, baik di darat atau mungkin yang lewat pesawat udara begitu. Nah, ini implementasinya seperti apa sih Pak untuk penyekatan pemudik kembali ke ibu kota agar bisa efektif untuk menghalau mereka yang sempat pulang kampung kembali lagi ke ibu kota? Ya, baik. Terkait dengan penyekatan pergerakan warga yang akan balik pasca Idul Fitri, kami telah melakukan koordinasi secara intensif dan tentu dalam penyekatan ini kita melakukan penyekatan untuk seluruh moda. Pertama untuk udara, tentu di Bandara Udara Soekarno-Hatta Cengkareng kami lakukan pengetatan terkait dengan pergerakan orang yang masuk. Demikian pula halnya untuk kereta api. Sesuai dengan instruksi Pak Menteri Perhubungan, hanya ada satu stasiun yang dibuka untuk pergerakan antar kota di Jabodetabek, yaitu hanya Gambir. Dan petugas kami sudah ditugaskan untuk melakukan pengawasan di sana. Berikutnya adalah untuk terminal. Di terminal hanya ada satu terminal di Jabodetabek yang dibuka juga, yaitu Terminal Terpadu Pulau Gebang. Keseluruhannya kami lakukan pengawasan. Selanjutnya untuk pergerakan kendaraan bermotor pribadi maupun kendaraan bermotor angkutan umum, kami juga melakukan penyekatan pada 11 titik. 11 titik, ada 2 titik di jalan tol. Yang pertama adalah di tol Jakarta Cikampek, tepatnya berada di lokasi kilometer 47B, artinya dari arah timur masuk ke kawasan Jabodetabek. Kemudian untuk jalan tol yang kedua adalah di jalan tol Jakarta-Tangerang, tepatnya di gerbang tol Cikupa, artinya yang dari arah barat yang akan masuk ke Jakarta juga ke Tangerang dan sekitarnya itu juga dilakukan pengawasan.
serta ada 9 titik lainnya yang tersebar pada 3 kabupaten yang menjadi border administrasi Jabodetabek dengan luar kawasan Jabodetabek. Oke. Ada 2 di Kabupaten Bekasi, kemudian ada 4 di Kabupaten Bogor, serta ada 3 tambahan lain jalan arteri maupun lokal di Kabupaten Tangerang. Oke, baik. Pak Syafrin, bagaimana memastikan bahwa aturan ini tidak diskriminatif ya? Artinya berlaku bagi siapapun yang tidak bisa menunjukkan SIKM dan juga hasil rapid test. Karena begini Pak, mungkin untuk yang di darat bisa dihalau kembali untuk putar balik tidak masuk ke ibu kota. Tapi bagi mereka yang sudah sampai lewat bandara katakanlah atau lewat kereta api, nah ini seperti apa penegakannya di lapangan Pak Syafrin? Ya, baik. Pertama terkait dengan untuk kereta api maupun bus, kita sudah koordinasikan bahwa sebelum keberangkatan penumpang atau pada saat yang bersangkutan akan membeli tiket, yang bersangkutan wajib menunjukkan SIKM. Oke. Sehingga dia bisa melakukan pembelian tiket. Dan ini sudah berjalan secara baik di kereta api dan bus. Selanjutnya untuk pesawat udara pun demikian. Jadi penumpang sebelum membeli tiket, kita sudah minta untuk menunjukkan SIKM sehingga maskapai bisa memberikan tiket. Dan kemudian bagaimana dengan penumpang pesawat yang sudah terlanjur membeli terlebih dahulu? Pengalaman hari ini kami sudah koordinasikan juga dengan perusahaan PT Angkasa Pura II, di mana penumpang yang baru datang tadi kami lakukan pemeriksaan juga, dan kemudian bagi yang ternyata tidak memiliki SIKM, mereka dipersyaratkan untuk mengikuti tes swab test maupun PCR. Oke. Dan kemudian jika hasilnya negatif, mereka bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi jika hasilnya positif, kami arahkan untuk dikarantina di Wisma Atlet. Oke, baik. Evaluasinya Pak Syafrin dari yang sudah diterapkan hari ini, catatan Anda seperti apa? Dari evaluasi kami sudah melakukan peninjauan. Memang secara keseluruhan penyekatan yang dilakukan untuk jalan darat itu secara keseluruhan kondusif, dan petugas di lapangan khususnya jajaran kepolisian itu begitu aktif dan intensif melakukan penyekatan. Bahkan penyekatan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian itu sudah dilakukan sejak awal keberangkatan. Kita pahami dari Jawa Timur, Polda Jawa Timur sudah melakukan penyekatan, demikian pula halnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sehingga begitu masuk ke kawasan Jabodetabek, arus lalu lintas yang akan menuju ke kawasan Jabodetabek itu sudah terseleksi pada beberapa pos penyekatan yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian. Dan untuk kereta api juga kami mendapatkan laporan bahwa memang di Jawa Timur dan di beberapa titik keberangkatan yang menuju ke Jakarta, mereka juga sudah menerapkan prinsip surat izin masuk ke Jakarta dengan ketat. Oke, ada banyak Pak yang akhirnya tercatat tidak memiliki izin yang sudah disyaratkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang kemudian harus disuruh pulang kembali. Catatan di lapangannya per hari ini bagaimana Pak Syafrin? Iya, baik. Jadi dari pengamatan kami di salah satunya adalah di pos penyekatan kilometer 47B, hampir seluruh kendaraan itu diputarbalikkan. Jadi semuanya diminta untuk berputar, kemudian yang benar-benar memiliki surat itu yang dimasukkan ke arah Jabodetabek. Nah, kami memang menghimbau kepada masyarakat jangan balik dulu sebelum Anda memiliki SIKM, daripada nanti setelah berjalan jauh kemudian masuk ke pos-pos penyekatan yang dilakukan oleh kami bersama-sama kepolisian dan TNI serta Satpol PP. Itu Anda diputar balik dan kemudian terpaksa kembali karena tidak ada jalan lain untuk masuk menerobos ke kawasan Jabodetabek. Oke, tidak ada jalan lain, tentu itu adalah harapannya ya, bahwa agar kemudian aturan ini bisa maksimal. Tapi seringkali Pak, di lapangan masyarakat punya jalan-jalan yang lain yang tersendiri yang kemudian bisa menerobos masuk ke pintu-pintu untuk masuk ke Jabodetabek. Mungkin jalan-jalan yang katakanlah jalan tikus atau yang jauh dari pantauan dari aparat. Nah, ini bagaimana Pak Syafrin untuk mengantisipasinya? Ya, baik. Jadi berdasarkan pengalaman pada saat terjadinya mudik kemarin, memang banyak laporan terjadi pergerakan yang masif atau kebocoran pergerakan, sehingga banyak orang yang sudah terlanjur keluar kawasan Jabodetabek. Nah, kami melakukan evaluasi pada tanggal 23 Mei kemarin,
bersama-sama yang dipimpin oleh Ketua Gugus Tugas Nasional. Kemudian kami identifikasi bahwa untuk menjaga kebocoran, maka yang dilakukan pengawasan itu adalah di titik-titik di luar Jabodetabek. Oke. Akses yang akan masuk keluar Jabodetabek ini kami identifikasi, dan tentu berdasarkan identifikasi jalan-jalan tikus itu sudah tertutup karena dia sudah berada di dalam kawasan Jabodetabek. Yang akan masuk ini yang kita lakukan pemetaan dan kita jaga. Sekarang tadi saya sampaikan bahwa total ada 9 akses jalan arteri dan kolektor yang ada di kawasan Jabodetabek yang kami jaga saat ini. Mulai dari Jalan Raya Pantura, kemudian Inspeksi Kalimalang itu yang ada di Kabupaten Bekasi. Berikutnya di Kabupaten Bogor ada 4 ruas jalan mulai Jasinga, kemudian Ciawi Sukabumi, Ciawi Puncak, termasuk di dalamnya adalah di Kadung Sari, dan juga kemudian di kawasan Kabupaten Tangerang ada 3 jalan arteri dan juga jalan kolektor yang kami lakukan pengawasan, mulai dari Jalan Syekh Munawir, kemudian Jalan Raya Serang, dan Jalan Raya Maja. Artinya keseluruhan jalan sudah kami petakan, sehingga tidak akan ada lagi jalan tikus yang biasanya digunakan orang untuk mencoba lolos. Oke, baik. Saya ke Pak Syahrizal. Pak Syahrizal, dari catatan Anda ya, dari kacamata Anda, apakah memang pemudik ya yang akan kembali ke Jakarta ini adalah sebuah ancaman, Pak, untuk bertambahnya kasus COVID-19 atau untuk penyebaran angka COVID-19 di ibu kota? Apakah ini ancaman atau memang ini sudah memang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menyekat terlebih dahulu? Tapi dijawabnya nanti, kita akan diskusi kembali. Usaha jeda berikut kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya akan langsung ke Pak Syahrizal saat ini. Pak Syahrizal, dari kacamata Anda, Pak, apakah memang para pemudik yang kembali ke ibu kota ini bisa kita anggap sebagai satu ancaman, Pak, untuk menambah parah penyebaran COVID-19 di ibu kota? Baik, terima kasih. Jadi untuk memahami ini, yang pertama kita harus paham dengan alur kasus. Ya, kasus selalu pandemik seperti ini selalu saja mulai dengan import case, lalu kemudian berkembang menjadi cluster, kasus cluster, lalu kemudian menjadi transmisi lokal. Yang kedua, kita harus tahu bahwa setiap wilayah itu pada dasarnya ada resikonya. Nah, Jakarta saat ini sebetulnya 2 kali dibanding Surabaya, ya kasusnya. Lalu kemudian dibandingkan kota-kota besar di Jawa yang lain itu bisa 4 kali atau 5 kali. Jadi sebetulnya justru yang paling beresiko itu sekarang orang-orang di Jakarta. Yang harus diupayakan adalah sebetulnya tidak bergeraknya orang-orang Jakarta ke wilayah-wilayah di luar Jakarta, karena bisa menimbulkan apa yang kita sebut sebagai kasus domestik, ya, kasus domestik. Jadi sebetulnya kalau ini arus balik, ya, kita melihatnya tidak dari aspek risiko seperti itu. Kita melihat dari aspek pergerakan. Ya, jadi kita tahu meningkatnya kasus baru harian itu dipengaruhi oleh pertama adalah apakah kita menerapkan social physical distancing dengan baik. Yang kedua adalah apakah kita tentu menggunakan proteksi khusus, ya, seperti pakai masker. Nah, yang kedua itu, yang ketiga adalah apakah kita melakukan pembatasan pergerakan apa tidak gitu. Nah, apa yang terjadi di Jakarta sebetulnya kita sudah lihat ada tim ahli yang mendampingi pemerintah DKI Jakarta membuktikan bahwa setiap ada pergerakan itu akan meningkatkan kasus. Upaya kita mengurangi pergerakan juga akan ternyata memberikan penurunan pada kasus. Nah, yang kita mesti lihat ini sebenarnya lebih ke persoalan adanya peningkatan pergerakan, orang akan bergerak. Oke. Artinya peningkatan pergerakan termasuk pergerakan dari luar ibu kota kembali lagi ke ibu kota. Artinya memang ini adalah satu hal yang perlu kita antisipasi atau ini memang cukup bahaya sebenarnya? Ya, itu tambahan, ya. Orang masuk, kita tahu bahwa ada jarak antara
ketika PSBB diterapkan dengan larangan mudik, itu ada jarak. Ya. Sehingga mungkin kita diperkirakan paling tidak rembesan itu ada sekitar 2 juta orang yang sudah keluar dan akan kembali. Ya. Ini tetap saja akan mempengaruhi. Tetapi sebetulnya Jakarta punya masalah sendiri karena saat ini orang bergerak sudah luar biasa. Kira-kira 2 minggu yang lalu kita bisa menahan pergerakan pada angka 70%, begitu pada angka 40%. Saat ini saya kira pergerakan di internal, ya di dalam Jakarta sendiri pergerakannya cukup tinggi. Oke, sehingga memang yang perlu apalagi ketika kita mau bicara dipengaruhi oleh situasi pelonggaran-pelonggaran, ini pergerakannya luar biasa. Oke, jadi memang pergerakannya yang harus dikurangi dengan berbagai cara, termasuk juga dari mereka-mereka yang mau pulang ke Jakarta. Tapi menurut Anda efektif tidak itu aturan-aturan yang tadi sudah diberlakukan, penyekatan, pelarangan dan sebagainya untuk bisa membatasi pergerakan orang tadi? Ya tentu bisa ya, tentu pasti ada dampak dari pergerakan yang baru bertambah itu ya. Saya cuma mengingatkan ya, pertama soal rapid test ya. Rapid test itu jelas tidak begitu efektif ya kalau digunakan sebagai prasyarat ya. Pemeriksaan yang 2.600 ya, ada Banjar di Bali, semuanya diperiksa rapid test. Hasilnya reaktif 400, kalau saya tidak salah 477. Setelah dilakukan rapid test kedua, hasilnya semuanya negatif. Di swab juga semua hasilnya negatif. Ya, apalagi kalau sekarang syarat fitnya adalah 1 kali rapid test. Itu sebetulnya sebagai syarat tidak begitu kuat ya. Ditambah kita dalam situasi yang tingginya angka asimptomatik pada usia produktif. Itu bisa sampai 2-40%. 20-40% asimptomatik ya. Oke, baik. Menarik, saya ke Pak Syafrin lagi kalau begitu. Pak Syafrin, Kadisub DKI Jakarta. Kembali kita membahas soal tadi Pak Syahrizal sudah mengatakan ini memang untuk mengurangi pergerakan orang ya. Tentu harusnya ketika memutuskan kebijakan ini sudah ada data. Kira-kira kemarin sudah berapa orang yang berhasil nyolong mudik begitu ya ke luar Jakarta. Nah, perkiraannya Pak Syafrin untuk sebetulnya yang seharusnya mereka akan kembali ke ibu kota, apakah juga sudah ada angka pasti atau perkiraan berapa sebetulnya jumlah orang yang diperkirakan sebetulnya akan balik ke ibu kota, Pak? Ya, baik. Sesuai dengan data yang kami miliki, bahwa jumlah pergerakan orang dari Bodetabek keluar Jakarta atau di kawasan Bodetabek ini adalah untuk pengguna angkutan umum sebanyak 750.000. Kemudian data dari Jasa Marga itu menunjukkan pergerakan keluar Jabodetabek lebih kurang 300.000. Artinya jumlah ini yang harus kita waspadai akan kembali ke Jakarta pada saat pasca Idul Fitri. Dan tentu dengan melakukan pengetatan pada perbatasan Jabodetabek, kita berharap maka semua yang akan masuk akan terseleksi dan benar-benar yang tidak dalam kategori orang tanpa gejala yang juga kemudian menjadi carrier terhadap COVID-19 ini. Yang kedua terkait dengan pergerakan di dalam, kami memang menetapkan ada 26 titik yang kami lakukan pengawasan terhadap pergerakan selama penerapan PSBB. Ke-26 titik ini dijaga bersama antara kami, kemudian rekan-rekan kepolisian TNI dan juga Satpol PP, di mana kita melakukan pengawasan terhadap ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan pergerakannya itu benar-benar hanya pergerakan untuk kegiatan yang dikecualikan selama PSBB. Kita pahami memang ada kegiatan lainnya yang diizinkan oleh Kementerian Perindustrian, tetapi ini pun kami lakukan pengawasan bahwa mereka juga dalam bergerak tetap mengikuti physical distancing yang ada serta selalu menggunakan masker. Upaya ini yang terus kami dorong sehingga pergerakan di dalam terus dalam situasi terkontrol selama masa PSBB. Ditambah pasca Idul Fitri tentu akan ada arus balik sehingga ini pengetatan yang kita lakukan. Kita harapkan dengan upaya ini maka angka reproduction number di Jakarta itu semakin turun. Sehingga tadi setuju dengan Pak Syahrizal bahwa dengan upaya bersama ini tentu kita harapkan
penurunan angka positif di Jakarta itu terus akan bisa dicapai. Oke, baik. Pak Syafrin, PSBB ini kan menurut gubernur ya, Pak Anies mengatakan mungkin ini akan yang terakhir sampai awal Juni nanti. Nah, pelarangan pemudik kembali ke ibu kota ini berlaku sampai kapan? Ini akan disekat sampai untuk mereka kembali ke ibu kota, Pak? Ya baik, sesuai dengan hasil rapat evaluasi kami bersama Ketua Gugus Tugas, ini kami rencanakan akan ada penyekatan sampai dengan tanggal 7 Juni. Oke. 7 Juni, memang PSBB Jakarta akan berakhir sampai dengan tanggal 4 jika angka-angka hasil evaluasi para tim ahli yang menangani COVID-19 ini menunjukkan perbaikan. Dan tentu upaya ini menjadi upaya bersama. Kita harapkan individu-individu yang ada di Jabodetabek, kemudian yang sekarang sudah ada di luar Jabodetabek, itu sadar dan mentaati untuk tidak pulang dulu, kemudian selalu menjaga physical distancing, dan juga menggunakan masker dalam setiap beraktivitas jika itu ada di luar ruang atau di luar rumah. Dan kesadaran-kesadaran pribadi ini kita harapkan menjadi kesadaran kolektif yang membawa pada penurunan angka penularan di Jabodetabek umumnya dan Jakarta khususnya. Sehingga tidak akan ada lagi PSBB jilid keempat. Kita cukup dengan jilid ketiga saja misalnya. Ini yang kita tunggu dari para ahli. Oke, jadi memang kesadaran masyarakat yang memang harus tinggi. Di luar itu sukses atau tidaknya aturan untuk penyekatan arus mudik ini, Pak, adalah soal nyali memberikan sanksi. Nah, sanksi apa yang diberikan atau bagaimana memastikan bahwa sanksi itu diterapkan kepada mereka yang nekat untuk kembali ke ibu kota padahal sudah dilarang, agar ini betul-betul bisa efektif, Pak, aturannya? Ya baik, pertama bagi yang melalui jalan darat tentu sanksinya itu sangat berat. Mereka kita putar balikan dan bisa dibayangkan jika mereka dari kawasan Jawa Timur sampai di perbatasan Jabodetabek kemudian diputar balik dan tidak bisa masuk Jabodetabek. Oleh sebab itu kami sarankan mereka untuk terus melakukan pengurusan SIKM terlebih dahulu kemudian baru melakukan perjalanan. Kemudian untuk masyarakat yang menggunakan pesawat udara, bagi yang ternyata tidak memiliki SIKM, saat ini kami sudah menyiapkan tempat-tempat yang nantinya akan dijadikan lokasi karantina. Bagi mereka yang tidak memiliki SIKM, tidak memiliki hasil swab test yang dari asal bandaranya jika itu tidak ada, itu otomatis kami tempatkan di karantina lokasi Pemprov dengan biaya sendiri selama 14 hari ke depannya. Ini yang akan kami lakukan dan sudah kami koordinasikan secara baik. Oke, baik. Saya ke Pak Syahrizal. Pak Syahrizal, jadi apa yang Anda ingin tanggapi, Pak, soal kemudian aturan larangan kembali ke ibu kota ini untuk agar kemudian ini bisa efektif dan memang untuk bisa menekan laju penambahan kasus COVID-19, membatasi pergerakan orang tadi? Iya, jadi justru kalau saya orang daerah ya harusnya memang menunda kembali ke Jakarta sampai situasinya memungkinkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang mesti kita ingat adalah ada upaya-upaya akan ada kelonggaran-kelonggaran ini, ya. Yang tidak bisa ditawar itu ada, pergerakan itu bisa ditawar, ya, tapi yang namanya physical social distancing, pakai masker, menjaga jarak itu tidak bisa ditawar di dalam upaya untuk menurunkan penularan. Oke. Ya. Jadi saya kira perlu sekali, walaupun nanti ada upaya-upaya pelonggaran. Saya dengar ya hari ini kan Pak Jokowi ke MRT, ke mall begitu ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya MRT dan mall itu mudah sekali kita melakukan protokol kesehatannya. Ya. Justru yang susah itu nanti seperti Tanah Abang, ya itu. Dan yang paling saya ingin ingatkan, yang satu hal adalah mohon nanti pemerintah memperhatikan jika ada pelonggaran soal di sekolah. Karena tidak mudah, sekolah itu tidak mudah melakukan protokol kesehatan. Ya. Bagaimana murid-murid dijaga jarak 1 meter misalnya dalam ruang kelas yang sangat terbatas, saya kira ini tantangan besar nanti era normalitas baru untuk di sekolah. Ya, itu saya kira patut dipersiapkan dari.
Oke, kalau tadi Pak Kadisub katakan ini sampai nanti di awal bulan Juni, menurut Anda memangkah sudah cukup tepat sampai aturan itu awal Juni saja atau seperti apa? Karena kan tentu setelah itu bisa saja kemudian masyarakat kembali lagi ke ibu kota. Saya tetap menyarankan agar keputusan apapun yang diambil ya itu harus berdasarkan data. Oke. Saya senang sekali DKI mengacu kepada data ya, ada tim yang membantu. Jadi mari kita mengambil keputusan berdasarkan data ya. Kita lihat aja dalam minggu ke depan ini apakah terjadi peningkatan kasus atau memang mudah-mudahan terjadi penurunan kasus. Oke. Saya Baik. kira tetap dasarnya adalah kasus harian, laporan kasus harian. Baik. Dan saya senang saat ini saya mendengar bahwa laporan kasus harian juga terkait dengan kemampuan untuk kita memeriksa spesimen. Dan mudah-mudahan kita sudah mampu memeriksa 9.000 atau 10.000 paling tidak, ya paling tidak 9.000 untuk per hari. Karena nanti akan melihat itu sangat mempengaruhi. Ya, perkiraan saya adalah harusnya jumlah wabah kasus puncak wabah itu kita capai pada angka 1.200 atau sampai 1.300 per hari. Oke, baik. Mudah-mudahan semua aturan yang dilakukan atau diterapkan bisa menekan angka persebaran virus COVID-19 dan diterapkan dengan baik dan juga dengan benar di lapangan agar bisa efektif. Terima kasih banyak Pak Syahrizal Syarif. Pak Kadisub, terima kasih banyak Pak Syafrin Liputo, Kadisub DKI Jakarta sudah bergabung bersama dengan kami di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Terima kasih Mas Reinhardt. Baik, terima kasih Pak Syahrizal. Ya. Pandemi COVID-19 juga menyisakan kepedihan bagi kucing-kucing liar. Banyak kucing liar sulit mencari makan setelah warung dan pasar ditutup, bahkan tidak sedikit yang mati. Kami akan segera kembali sesaat lagi.